Malam itu aku berdiri sendirian di kamar mandi, hanya ditemani suara tetesan air dari keran yang tidak tertutup sempurna dan bayanganku sendiri di cermin. Perutku yang dulu rata kini mengendur, kulitnya bergaris seperti peta kecil, pahaku lebih besar, wajahku tampak lebih pucat karena kurang tidur. Aku mengangkat kaos tidurku pelan-pelan, mencoba menerima pemandangan di depanku yang rasanya seperti tubuh orang lain. Saat itulah pintu kamar mandi terbuka sedikit. Suamiku menyembulkan kepala, pandangannya singgah ke tubuhku. Lalu tanpa pikir panjang ia tertawa kecil dan berkata, "Sesuatu yang sampai hari ini rasanya masih menusuk lebih dalam daripada luka. Melahirkan bentuk badan kamu sekarang, kok kayak sudah tidak diurus ya? Jauh sekali dari dulu." Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga, dari daerah mana kamu menonton? Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Arini. Usia pernikahanku belum terlalu lama, tapi juga tidak bisa dibilang sebentar. Cukup untuk membuat selimut kami mulai berbulu di beberapa sudut. Cukup untuk membuat lemari kecil di kamar terisi baju-baju bayi di sela-sela kemeja kerja suamiku. Dan cukup untuk membuatku merasakan bagaimana rasanya menjadi perempuan yang dilihat berbeda oleh orang yang sama. Dulu, sebelum melahirkan, setiap kali aku berdiri di depan cermin, aku sering mendengar suamiku, Bima, berkata aku cantik. Katanya aku tidak perlu berdandan berlebihan, karena wajahku sudah manis. Ia suka memegang pinggangku dari belakang dan bercanda, "Jangan kurus-kurus, nanti hilang kemana-kemana." Saat aku hamil, semua berubah pelan-pelan. Tubuhku mulai membesar, kaki membengkak, punggung sakit jika berdiri terlalu lama. Aku tidak lagi bisa memakai rok favoritku. Tidak bisa lagi memakai baju yang dulu membuatku merasa rapi. Bima masih sesekali memuji, tapi mulai menyelipkan kalimat yang membuatku tidak nyaman. "Jangan gemuk banget ya, nanti susah nuruninnya." Aku tertawa saat itu, menganggapnya gurauan. Aku selalu bilang, yang penting bayinya sehat. Dalam hati, aku berpikir, tubuh ini kan sementara saja berubah. Setelah melahirkan pasti akan kembali seperti dulu. Nyatanya tidak sesederhana itu. Setelah melahirkan, aku seperti hidup di dunia baru yang asing. Jam tidurku berantakan, tubuhku pegal dari ujung rambut sampai ujung kaki. Air susu mengalir di waktu-waktu yang tidak selalu bisa kuatur. Perutku tidak langsung mengecil. Kulit perutku yang dulu kencang kini bergelombang halus. Kain daster adalah satu-satunya pakaian yang terasa nyaman. Setiap kali bercermin, aku merasa tidak mengenali perempuan di depan sana. Namun lebih dari sekadar tidak mengenali, aku mulai malu. Malu pada suami, malu pada diriku sendiri. Dan entah bagaimana, aku juga mulai malu ketika berdiri menghadap Allah di atas sajadah. Ada bagian di dalam diriku yang berbisik, tubuh seperti ini pantaskah berdiri dengan kepala tegak di hadapan penciptanya? Padahal aku tahu betul, Allah tidak pernah mensyaratkan perut rata untuk mendengar doa. Tapi ucapan-ucapan yang kudengar setiap hari, perlahan mengikis keyakinanku sendiri. Hari itu, setelah Bima mengucapkan kalimat yang menyinggung tubuhku di depan cermin, aku tidak langsung membalas. Aku hanya tersenyum kaku dan berkata, "Namanya juga habis melahirkan." Ia terkekeh, lalu menjawab, "Ya tapi ya dirawat dong." Aku jadi tidak tega lihatnya. Ia pergi begitu saja, kembali ke ruang tamu, meninggalkanku dengan tubuh yang sama, tapi dengan hati yang jauh lebih berat. Aku menatap bayanganku di cermin sekali lagi. Tiba-tiba, aku tidak hanya melihat garis-garis di kulitku, tetapi juga berjuta pertanyaan yang menempel di sana. Apakah aku benar-benar terlihat seburuk yang ia katakan? Apakah cintanya begitu tipis hingga bisa goyah hanya karena kulitku tidak lagi selembut dulu? Dan paling menyakitkan, apakah aku memang sudah tidak layak disebut cantik hanya karena aku telah melahirkan anaknya? Malam-malam berikutnya, komentar-komentar kecil serupa kembali muncul.
Ketika aku mencoba memakai baju lama dan ternyata tidak muat, Bima melihat dan tertawa. Ya iyalah, kamu sekarang 2 kali lipat. Ketika aku duduk di lantai sambil menyusui, ia pernah melirik dan berkata, "Badan kamu jadi berat ya kalau digendong." Aku keringetan. Kadang ia mengatakan itu sambil tertawa, seolah-olah semuanya candaan yang wajar antara suami istri. Tapi di dalam kepalaku, kalimat-kalimat itu tertanam, tumbuh menjadi keyakinan baru yang menakutkan. Aku rusak, aku jelek, aku beban. Padahal hari-hariku diisi dengan hal yang tidak pernah ia lihat seutuhnya. Aku bangun berkali-kali di tengah malam saat bayi kami menangis, menggendongnya sampai lenganku gemetar. Aku menahan sakit ketika jahitanku belum benar-benar pulih, berjalan pelan ke dapur untuk menghangatkan air. Aku makan terburu-buru, kadang sambil berdiri, karena bayi menangis jika kutinggal terlalu lama. Rambutku sering kusut, wajahku jarang tersentuh bedak, bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku benar-benar kehabisan tenaga hanya untuk sekadar bertahan melalui hari. Di antara semua lelah itu, ada bagian kecil di dalam diriku yang masih ingin merasa indah. Bukan indah seperti di televisi atau media sosial, tetapi indah sebagai perempuan yang dihargai. Ada harapan kecil bahwa suatu hari, ketika aku berdiri di depan cermin, bukan hanya bayiku yang akan kulihat dengan mata penuh cinta, tetapi juga tubuhku sendiri, dengan semua bekas perjuangannya. Namun setiap kali harapan itu muncul, komentar-komentar Bima membuatnya kembali menghilang. Aku mulai melakukan hal-hal yang menyakitiku sendiri. Aku menatap foto-foto lama sebelum menikah dan hamil, membandingkan pipiku yang tirus dengan pipiku yang kini lebih penuh. Aku memegang pinggangku yang dulu ramping, kini lebih lebar. Aku berpikir, mungkin memang benar, aku tidak menarik lagi. Saat aku berdiri sholat malam, aku lebih banyak menangis karena malu pada fisikku sendiri daripada benar-benar curhat pada Allah. Dalam hati, aku berdoa, "Ya Allah, aku tahu Engkau tidak menilai dari bentuk tubuhku, tapi kenapa rasanya aku begitu kecil di hadapan pandangan suamiku? Apakah aku salah jika sedih? Apakah aku kurang bersyukur hanya karena aku berharap dihargai, bukan hanya sebagai ibu bagi anaknya, tetapi juga sebagai perempuan yang utuh?" Itu sebabnya malam di kamar mandi itu begitu membekas. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa tidak hanya dihina sebagai istri, tetapi juga sebagai manusia. Kata-katanya seolah-olah menarik garis tegas antara masa laluku yang pantas dipuji dan masa kini yang pantas dikomentari. Padahal di antara dua masa itu, ada perjalanan panjang yang tidak pernah benar. Benar ia lihat, detik demi detik ketika nyawaku dan nyawa anak kami sama-sama digantungkan di antara sakit dan doa. Malam itu, setelah pintu kamar mandi tertutup dan langkahnya menjauh, aku menunduk dan menyentuh perutku sendiri. Kulitnya terasa lembut, meski tidak kencang. Di sana aku mengandung anak kami selama berbulan-bulan. Di sana aku menahan mual, sakit, pegal, dan semua yang tidak pernah benar-benar bisa kuceritakan tuntas. Aku menghela napas, dan untuk pertama kalinya sebuah pertanyaan muncul dalam bentuk yang sangat jelas di kepala. Kalau Allah memuliakan perempuan yang hamil dan melahirkan, kenapa aku mengizinkan diriku merasa hina hanya karena tubuh ini berubah setelah menjalani perintah yang sama? Aku belum punya jawabannya malam itu. Yang aku punya hanya dada yang sesak dan mata yang panas. Tapi tanpa kusadari, saat aku mengusap air mata di pipiku, itulah pertama kalinya aku mulai berjalan pelan-pelan menuju sesuatu yang belum kukenal. Belajar memuliakan diriku sendiri di hadapan Allah ketika orang yang paling dekat pun gagal melakukannya. Hari-hari setelah itu rasanya seperti berjalan sambil membawa beban yang tidak kelihatan. Dari luar, hidup kami tampak biasa saja. Pagi hari, ada suara ayam dari belakang rumah. Ada riuh pedagang sayur yang lewat. Ada tawa tetangga yang mengantar anak sekolah. Di dalam rumah,
Ada bayi kecil yang menangis minta disusui. Ada piring kotor di bak cuci. Ada pakaian yang menumpuk di sudut kamar. Semua terlihat seperti potongan hidup rumah tangga umum. Yang tidak terlihat adalah bagaimana setiap kalimat kecil tentang tubuhku mulai menempel, satu-satu menjadi dinding yang memisahkanku dari diriku sendiri. Suatu pagi, aku mencoba memberanikan diri memakai gamis yang dulu sering kupakai ke pengajian. Waktu kugantungkan di badan, kainnya berhenti di tengah, tidak mau turun lebih jauh. Resletingnya macet di punggung. Aku memaksa menariknya, tapi kain itu seolah-olah menolak. Aku berdiri di depan cermin kamar, memandang tubuhku yang seperti memaksa masuk ke pakaian yang sudah tidak lagi mau menerimanya. Bima masuk kamar sambil memakai jam tangan. Ia melihatku sebentar, lalu tertawa pendek. Sudahlah Rin, terima kenyataan. Kamu bukan yang dulu lagi. Cari baju yang sesuai ukuran, sekarang. Kalimatnya mungkin terdengar biasa di telinga orang lain. Tapi di telingaku, rasanya seperti vonis. Kamu bukan yang dulu lagi. Aku tahu aku memang bukan. Aku sudah menjadi ibu. Tapi cara ia mengucapkannya membuat seolah-olah perubahan itu murni kerusakan, bukan perjalanan. Aku melepaskan gamis itu pelan-pelan dan menggantinya dengan daster longgar. Bima melirik sebentar dan berkata setengah bercanda. Nah, begini kan lumayan. Yang penting nutupin. Aku tersenyum hambar, lalu duduk di tepi tempat tidur sambil menggendong bayiku. Di hadapan anakku, aku mencoba tersenyum tulus. Di dalam hatiku, aku bertanya, apakah suatu hari nanti, kalau ia punya istri dan istrinya melahirkan, ia akan mengulang kalimat-kalimat yang sama yang sekarang ia dengar di rumah ini. Siang hari, ketika bayi tidur, aku membuka lemari dan menemukan foto-foto lamaku yang kusimpan di dalam kotak kecil. Foto saat kuliah, saat lamaran, saat resepsi. Di situ, aku melihat versi Arini yang lain, dengan badan lebih ramping, wajah segar, mata yang tidak dihitamkan oleh kurang tidur. Di salah satu foto, Bima memeluk pundakku dari samping. Wajahnya mendekat ke pipiku. Aku hampir bisa mendengar ulang katanya waktu itu. Aku bersyukur sekali dapat istri secantik kamu. Aku menatap foto itu lama-lama, lalu menurunkannya. Rasanya seperti melihat orang lain. Aku mulai membanding-bandingkan. Dulu, pipiku tirus. Sekarang lebih bulat. Dulu, perutku rata. Sekarang, lipatan kulitnya terlihat jelas jika aku duduk. Dulu, aku bisa memakai pakaian apa saja tanpa berpikir. Sekarang, aku memilih baju berdasarkan seberapa banyak bagian tubuh yang bisa kututupi, bukan seberapa nyaman atau seberapa aku menyukainya. Tanpa aku sadari, pembandingan itu mulai merembes ke hal-hal yang lebih dalam. Aku mulai merasa bahwa nilai cintaku pun ikut turun, seperti garis grafik yang menurun seiring kenaikan angka di timbangan. Jika dulu Bima mengunggah fotoku di media sosial dengan caption manis, sekarang ia lebih sering mengunggah hal lain, makanan, pemandangan, atau foto dirinya sendiri. Aku tidak ingat kapan terakhir kali ia memotretku tanpa komentar soal tubuhku. Malam hari, saat bayi tertidur dan rumah tenang, aku mencoba mengadukan semua perasaan itu di atas sajadah. Aku mengangkat tangan, menyebut satu persatu nama Allah. Tapi ketika hendak benar-benar bercerita, bibirku keluh. Di depan manusia, tubuhku mendapat komentar. Di depan cermin, tubuhku menjadi sumber rasa malu. Di depan Allah, aku ingin percaya bahwa aku tetap mulia. Tapi suara di kepala yang diulang-ulang oleh kalimat Bima membuatku ragu. Ya Allah, begitu akhirnya yang keluar, pelan dan terpotong-potong. Kalau engkau memuliakan perempuan yang mengandung dan melahirkan, kenapa aku merasa sehina ini dengan tubuh yang sama? Apakah engkau juga memandangku berbeda sekarang? Atau ini hanya mataku yang tertutup oleh kata-kata yang tidak seharusnya kubenarkan? Aku menangis dalam diam, berusaha tidak membangunkan bayi di sampingku. Air mataku jatuh ke sajadah, bercampur dengan rasa bersalah.
Bersalah karena merasa kecewa pada suami. Bersalah karena merasa tidak cukup di hadapan Allah. Bersalah karena di dalam hatiku, aku juga marah pada tubuhku sendiri. Suatu sore, adik sepupuku datang berkunjung. Ia belum menikah, masih muda, tubuhnya ramping dan energinya melimpah. Ia menggendong bayiku dan berkata, "Kalau lihat ke Arini, aku jadi takut menikah, takut badanku berubah." Kalimat itu mungkin ia maksudkan sebagai gurauan, tapi di telingaku rasanya seperti mengukuhkan label yang sudah kutempelkan pada diriku. Contoh buruk. Contoh tubuh setelah melahirkan yang dijadikan bahan takut-takutkan. Bima yang duduk di sampingnya tertawa. Makanya jaga badan dari sekarang. Jangan kebanyakan ngemil waktu hamil nanti. Mereka tertawa bersama. Aku ikut tersenyum, meski hatiku seperti diremas. Dalam satu ruangan yang sama, tubuhku menjadi contoh, bukan sebagai tubuh yang baru saja melewati proses besar, tapi sebagai sesuatu yang diperingatkan. Awas nanti jadi begini. Malam itu, ketika semuanya sudah sepi, aku duduk di ujung tempat tidur dan memandang kaki-kakiku sendiri. Ada bekas garis di kulit, ada urat yang tampak lebih jelas. Dulu, aku mungkin akan langsung mencari cara untuk menyembunyikan atau menghapusnya. Sekarang, aku hanya merasa lelah. Lelah berperang dengan sesuatu yang sebenarnya telah menolongku membawa hidup lain ke dunia. Dalam peluh kelelahan itu, aku mulai melakukan sesuatu yang tidak sehat. Aku mengurangi makan, jauh lebih sedikit dari yang seharusnya untuk ibu menyusui. Aku bilang pada diriku sendiri, aku sedang diet. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa kembali seperti dulu, bahwa aku tidak selamanya menjadi bahan komentar. Padahal, di tubuhku, bayi kecil bergantung pada nutrisi yang kuberi. Aku sering pusing, tapi kupaksakan. Bila Bima melihat aku lemas, ia berkata, "Capek ya, coba olahraga sedikit, biar cepat turun." Aku menuruti tanpa pikir panjang. Pagi hari, setelah Bima berangkat kerja dan bayi tertidur, aku memaksa diriku melakukan gerakan senam yang kulihat di video. Nafasku memburu, jahitan di bawah perutku kadang terasa nyeri, tapi aku mengabaikannya. Aku hanya ingin melihat angka di timbangan turun, seolah-olah dengan begitu harga diriku akan ikut naik. Namun semakin keras aku memaksa, semakin sering tubuhku protes. Suatu siang, ketika sedang menggendong bayi, pandanganku berkunang-kunang. Aku hampir jatuh, untungnya sempat bersandar ke dinding. Bayiku menangis kaget. Aku duduk di lantai, memeluknya erat, sambil menahan pusing yang membuat ruangan terasa berputar. Saat itulah, untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Jika aku pingsan, bagaimana dengan anakku? Malamnya, ketika aku mencerminkan diri lagi di kamar mandi, aku menyadari bahwa bukan hanya Bima yang menghina tubuhku. Aku juga sudah lama melakukannya, dengan cara yang lebih halus, tapi tidak kalah kejam. Aku menyebut tubuhku beban, aku menolaknya, aku menghukumnya dengan kelaparan dan kelelahan, seakan-akan ia musuh yang merusak semua yang kucintai. Padahal tubuh yang sama inilah yang menopangku sholat, yang memeluk bayiku, yang memasak makanan untuk keluarga kecilku. Di tengah kebingungan itu, Allah seperti mengirimkan satu jeda lewat suara lembut seorang bidan di posyandu. Beberapa hari kemudian, aku membawa bayiku untuk imunisasi. Di ruang tunggu, beberapa ibu lain duduk bersama, membawa bayi dengan wajah yang sama lelahnya denganku. Perut bergelambir, mata berkantung, rambut diikat seadanya. Tapi ketika mereka tersenyum pada anak masing-masing, ada sesuatu yang sangat indah terpancar dari sana. Bidan yang memanggil namaku kemudian memeriksa bayi kami, menimbang, mengukur, dan menyatakan bahwa alhamdulillah, beratnya bagus. Ia menoleh padaku dan berkata, "Ibu hebat, ini hasil kerja tubuh ibu juga. Jangan terlalu keras pada diri sendiri." Setelah melahirkan, badan memang berubah, tapi itu bukan berarti rusak. Itu artinya sudah dipakai untuk tugas besar. Kalimat itu sederhana,
tapi terasa seperti seseorang membuka tirai tipis di depan mataku. Aku menatapnya, hampir tidak percaya mendengar tubuhku disebut hebat, bukan bermasalah. Bidan itu melanjutkan, kalau ada yang komentar macam-macam soal bentuk tubuh ibu, ingat saja, mereka tidak ikut merasakan sakitnya kontraksi dan jahitan. Yang tahu perjuangan badan ini cuma ibu dan Allah. Aku pulang dari posyandu dengan langkah yang sedikit berbeda. Komentar Bima tidak serta-merta hilang dari kepalaku, tapi sekarang ia mulai dipertanyakan. Selama ini aku memegang kalimat-kalimatnya seperti kebenaran mutlak. Padahal mungkin selama ini ia hanya bicara dari sudut pandang sempit seorang laki-laki yang tidak mengerti, bukan dari sudut pandang Allah yang melihat setiap tetes darah dan air mata saat aku melahirkan. Malam harinya, aku kembali duduk di atas sajadah. Kali ini, ketika mengangkat tangan, aku mencoba mengganti isi doaku. Bukan lagi, "Ya Allah, buat tubuhku kembali seperti dulu agar suamiku suka." Tetapi, "Ya Allah, ajari aku melihat tubuh ini seperti Engkau melihatnya, sebagai amanah, bukan sebagai aib. Ajari aku memuliakan diri di hadapan-Mu, bahkan ketika orang terdekatku menghinanya." Air mataku tetap jatuh, tetapi ada sesuatu yang pelan-pelan bergeser. Untuk pertama kalinya, di dalam sedihku, muncul sedikit rasa iba, bukan hanya kepada diriku sendiri, tapi juga kepada suamiku yang begitu sempit dalam melihat makna cantik. Dan di antara sedu-sedan itu, ada tekad kecil yang mulai tumbuh. Aku tidak boleh lagi membiarkan tubuh yang Allah titipkan ini diperlakukan seolah-olah tidak berharga, baik oleh orang lain maupun oleh pikiranku sendiri. Beberapa minggu setelah kunjungan ke posyandu itu, hidup berjalan seperti biasa di permukaan. Tapi di dalam diriku ada suara baru yang pelan-pelan mulai belajar bicara. Suara yang mengingatkan bahwa tubuhku bukan barang rusak, bahwa garis-garis di kulitku adalah bukti perjalanan, bukan catatan dosa. Sayangnya, suara itu masih kecil sekali. Sementara suara-suara lama yang berisi kalimat Bima masih jauh lebih keras. Satu hari, keluarganya mengadakan acara kecil di rumah mertua untuk syukuran ulang tahun ayahnya. Aku datang dengan membawa kue yang kubuat sendiri, menggendong bayi di satu tangan, di tangan lain membawa tas berisi perlengkapan. Rumah itu ramai, suara tawa bercampur dengan aroma masakan. Aku berusaha tersenyum, menyambut satu persatu saudara yang datang. Dalam hati, aku sudah bersiap mendengar komentar tentang tubuhku, entah dari siapa. Benar saja, ketika aku lewat di depan dua orang sepupu Bima, salah satunya berbisik cukup keras untuk kudengar. "Hari ini kelihatan beda banget ya sekarang, tambah berisi." Yang lain menjawab sambil tertawa. "Ya namanya juga habis lahiran, tapi kalau tidak dijaga bisa bablas." Mereka tidak sadar aku mendengar, atau mungkin mereka tahu tapi menganggap itu biasa. Aku menunduk, pura-pura sibuk menenangkan bayi yang mulai rewel. Bima datang menghampiri dan ikut melihat ke arahku. Salah satu sepupunya berkata pada Bima, "Istrimu sekarang sudah paket lengkap, anak ada, badan juga paket hemat." Mereka tertawa. Aku menunggu, berharap Bima akan berkata sesuatu untuk membelaku. Setidaknya berhenti tertawa. Tapi yang kulihat hanya senyum malu-malunya, diikuti kalimat yang membuat dadaku makin sesak. "Iya, lagi proses balikin badan, doain saja." Kalimat itu mungkin terdengar sepele, tapi bagiku, rasanya seperti pengesahan di depan orang lain bahwa tubuhku sekarang adalah masalah yang sedang diusahakan untuk diperbaiki. Bukan tubuh yang baru saja melahirkan cucu bagi kedua orang tuanya. Bukan tubuh yang bangun tengah malam ketika semua orang tidur. Hanya masalah visual yang harus dirapikan. Di dapur, saat aku membantu menata piring, ibu mertua sempat melirikku dari atas ke bawah. "Kamu sudah mulai senam belum, Rin? Dulu teman ibu, setelah melahirkan, rajin pijat dan jaga makan. Jadi cepat kembali. Sayang kalau masih muda, tapi badannya dibiarkan begitu." Aku mengangguk patuh, menjawab pelan, "Iya Bu, hari ini berusaha." Padahal di dalam hati, aku ingin bertanya,
Apakah mereka pernah bertanya berapa kali tubuh ini menggigil di ruang bersalin? Berapa kali aku hampir pingsan karena kelelahan menyusui? Berapa kali aku menahan sakit jahitan setiap kali duduk? Tetapi kata-kata itu hanya muter di kepala, tidak pernah sampai ke bibir. Saat acara hampir selesai, aku masuk ke kamar untuk menyusui bayi. Di meja kecil dekat tempat tidur, aku melihat ponsel Bima tergeletak. Layar menyala menampilkan notifikasi pesan. Niatku bukan mengintip, aku hanya ingin memindahkannya agar tidak jatuh. Tapi entah bagaimana, ketika layar itu menyala, mataku keburu menangkap sebagian isi obrolan grup laki-laki dengan teman-temannya. Di salah satu pesan, ada foto seorang selebgram yang tubuhnya ramping dan rapi, memakai pakaian olahraga. Di bawahnya, seseorang menulis, "Istri idaman, walau sudah punya anak masih kinclong." Di bawahnya lagi, ada balasan dari Bima. "Lah istriku sekarang kebalikannya, lagi berjuang turunin kiloan hasil hamil." Diikuti emoji tertawa. Aku membeku, nafasku tercekat. Jari-jariku bergetar, bukan hanya karena merasa disinggung, tapi karena menyadari bahwa ini bukan hanya candaan di rumah, ini sudah menjadi bahan obrolan di luar. Tubuhku, yang tiap hari kupakai menahan lelah demi keluarga kecil kami, dijadikan punchline di layar ponsel. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk bayi yang baru saja selesai menyusu. Air mataku jatuh ke pipinya, membuatnya menggeliat kecil. "Maafkan ibu, nak," bisikku. "Ibu tidak cukup berani melindungi diri sendiri, apalagi melindungi contoh yang ibu berikan untukmu." Pulang dari rumah mertua, suasana di motor terasa aneh. Angin malam menyentuh wajahku, tapi rasanya tidak menyejukkan. Bima menyetir di depan, aku di belakang menggendong bayi yang tertidur. Ada banyak kalimat yang ingin kuucapkan, tapi semuanya menumpuk di tenggorokan. Begitu sampai di rumah dan bayi kuletakkan di tempat tidur, aku masuk ke kamar mandi dan menutup pintu. Di sana, di depan cermin yang sama seperti malam-malam sebelumnya, aku menangis lagi. Tapi kali ini tangisku berbeda. Kalau sebelumnya aku hanya menangisi tubuhku, malam itu aku menangisi cara aku membiarkan orang lain mengatur cara aku memandang tubuhku. Ya Allah, aku berbisik di sela sesenggukan. Kalau saja aku tidak pernah baca pesan itu, mungkin aku akan terus menganggap katanya hanya candaan. Tapi sekarang aku melihat sendiri bahwa tubuhku jadi bahan cerita. Aku sedih, tapi aku juga marah. Marah pada dia, marah pada diriku sendiri. Tolong, ya Allah, jangan biarkan amarah ini menjauhkan aku darimu. Tapi jangan juga biarkan aku terus diam, lalu hancur pelan-pelan. Beberapa hari setelah kejadian di rumah mertua, aku nekat datang ke pengajian di musyalah dekat rumah, meski tubuhku masih lelah. Kajian hari itu membahas tentang memuliakan diri sebagai amanah Allah. Ustazah yang berbicara tidak tahu kisahku, tapi setiap kalimatnya seperti ditujukan langsung padaku. "Seringkali," katanya, "kita sebagai perempuan mengira merendahkan diri adalah tanda rendah hati. Padahal ada bedanya antara rendah hati dan merendahkan diri sampai hilang. Kita membiarkan orang mengomentari tubuh kita seenaknya. Kita ikut menghina diri kita. Kita sebut diri kita jelek, kotor, tidak layak. Padahal tubuh ini adalah kendaraan yang Allah titipkan. Ia telah dipakai untuk salat, untuk sujud, untuk menggendong anak yang juga titipannya. Kalau tubuh ini berubah karena menjalankan perintah dan takdir Allah, apakah pantas kita menghina bentuknya?" Aku menunduk, air mata mengalir pelan. Memuliakan diri di hadapan Allah, lanjutnya, bukan berarti memuja fisik, bukan juga berarti cuek dan tidak merawat diri. Memuliakan diri berarti menempatkan tubuh sebagai amanah. Menjaganya dengan makanan yang baik, istirahat yang cukup, pakaian yang layak. Dan juga menjaga telinga dan hati kita dari kata-kata yang merendahkan. Kalau orang lain menghina, kita tidak selalu bisa menghentikan, tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadikannya suara utama di kepala. Selesai pengajian, aku memberanikan diri mendekati ustazah. Suaraku bergetar ketika berkata,
Ustazah, bagaimana kalau yang menghina tubuh kita itu suami sendiri? Orang yang paling dekat. Beliau menatapku lembut. Apa ibu sudah pernah cerita pada beliau bahwa kata-katanya menyakitkan? Aku menggeleng. Saya takut dibilang baper. Selama ini saya diam saja. Tapi makin lama, saya merasa kecil sekali. Bukan hanya di hadapan dia, tapi di hadapan Allah. Seperti saya salah karena tubuh saya berubah setelah melahirkan anaknya. Ustazah menarik napas pelan. Ibu, melahirkan itu bukan proses kecil. Itu bisa jadi jalan surga. Kesakitan yang ibu rasakan, darah yang keluar, kantuk yang ibu tahan untuk menyusui. Semuanya tidak sia-sia dalam pandangan Allah. Kalau setelah itu tubuh ibu berubah, itu adalah tanda kerja keras, bukan tanda bersalah. Suami yang belum paham mungkin berkata dari kebodohan. Tapi kebodohan tidak boleh dibiarkan. Ibu punya hak untuk menjelaskan dengan lembut bahwa katanya melukai. Bukan dengan marah karena ego, tapi dengan marah yang lahir dari keinginan untuk menjaga amanah diri yang Allah titipkan. Aku terdiam. Tapi saya takut, Ustazah. Takut dibilang melawan. Beliau tersenyum. Berbeda antara melawan dan menjaga diri. Kalau ibu diam, ibu mengajarkan dia bahwa kata-katanya boleh seenaknya. Kalau ibu bicara dengan tenang, ibu sedang mengajarkan dia cara memperlakukan ciptaan Allah. Ada saat di mana diam itu mulia. Ada saat di mana diam justru memperpanjang kemaksiatan, termasuk kemaksiatan lisan. Kata-kata itu kujadikan bekal pulang. Di perjalanan, aku mengulang-ulang di dalam hati, memuliakan diri di hadapan Allah, berarti menjaga amanah tubuh dan hati, bukan membiarkan orang lain menginjaknya. Aku tahu, berbicara pada Bima tidak akan mudah. Ia mungkin akan tertawa, menyebutku terlalu sensitif, terlalu serius. Tapi jika aku terus diam, bukan hanya aku yang akan terluka. Anakku juga akan tumbuh menyaksikan ibunya dihina dan menganggap itu hal biasa. Malam itu, setelah menidurkan bayi, aku duduk di ujung tempat tidur. Bima sedang bermain ponsel di sebelahku. Detak jantungku terasa lebih keras dari biasanya. Aku teringat nasihat ustazah, ingat wajah bidan di posyandu, ingat semua ibu di ruang tunggu dengan tubuh yang sama lelahnya. Dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bima, kataku pelan, aku mau bicara sebentar. Bukan untuk bertengkar, untuk menjelaskan sesuatu yang sudah lama mengganjal. Ia menoleh sekilas, lalu meletakkan ponsel di samping. Apalagi? Aku menarik napas panjang. Di dalam dadaku, takut dan keberanian bertemu. Di luar, mungkin ini hanya percakapan kecil antara suami istri. Tapi di dalam diriku, aku tahu, malam itu adalah langkah pertamaku untuk benar-benar memuliakan diri di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan cermin. Bima menghela napas, sudah bisa menebak arah pembicaraan, tapi belum tentu siap menerimanya. Kalau kamu mau bahas berat badan lagi, Rin, aku capek. Aku cuma bercanda selama ini. Kamu saja yang terlalu diambil hati. Suaranya terdengar datar, seperti orang yang sudah punya jawaban sebelum mendengar pertanyaan. Aku menahan keinginan untuk langsung membalas. Aku ingat pesan ustazah, jangan bicara dari tempat ego, bicara dari tempat menjaga amanah. Aku menggeser posisi duduk, menghadap padanya. Aku tahu kamu anggap itu bercanda, kataku pelan. Tapi buat aku, candaan itu rasanya seperti batu yang dilempar berulang-ulang ke tempat yang sama. Bima mengerutkan kening. Maksudmu apa? Waktu kamu tertawa melihat gamis yang tidak muat, lanjutku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Waktu kamu bilang aku bukan seperti dulu. Waktu kamu bercanda soal badanku di depan sepupu-sepupu kamu. Waktu kamu tulis di grup kalau istrimu lagi berjuang menurunkan kiloan. Semua itu bukan cuma kalimat lewat. Itu menempel di kepalaku. Sampai ketika aku berdiri menghadap Allah, aku jadi malu dengan tubuhku sendiri. Bukan karena aku lupa bahwa Allah Maha melihat, tapi karena suara suamiku lebih sering kuputar di kepala
daripada suara ayat yang kutahu. Ia terdiam sejenak, mungkin terkejut karena aku menyebut obrolan grup yang tidak pernah ia sangka ku baca. Wajahnya mengeras. Jadi, kamu intip chat aku. Aku menarik napas. Aku tidak sengaja. Tapi ternyata Allah mengizinkan aku lihat. Mungkin supaya aku berhenti pura-pura tidak tahu bahwa kata-kata itu sungguhan diucapkan. Bukan hanya persepsi di kepalaku. Bima, aku tidak mau bahas salah benarnya aku menyentuh ponselmu. Yang mau ku bahas adalah bagaimana kamu memperlakukan tubuh yang sudah melahirkan anakmu. Ia memalingkan wajah, merasa disudutkan. Aku kan cuma bilang apa adanya. Kamu sendiri yang sering mengeluh badanmu berubah. Aku pikir kamu tahu. Ya, aku tahu tubuhku berubah. Aku lihat setiap hari di cermin. Aku tidak butuh pengingat dari orang lain, apalagi dengan cara ditertawakan. Jawabku lebih tegas. Yang kamu tidak lihat adalah bagaimana tubuh yang kamu hina itu tadi malam bangun berkali-kali menyusui anakmu. Bagaimana perut yang kamu bilang rusak itu pernah menahan kontraksi berjam-jam, menahan sakit yang tidak pernah akan kamu rasakan. Dan setiap kali kamu meremehkannya, rasanya seperti kamu ikut meremehkan semua detik-detik itu. Bima membuka mulut hendak bicara, tapi aku mendahului. Mumpung keberanianku belum lari. Aku tidak bilang kamu suami jahat. Aku tahu kamu lelah bekerja. Aku tahu kamu juga punya tekanan sendiri. Tapi lelahmu tidak memberi hak untuk menginjak orang lain, bahkan dengan kata-kata. Dan aku juga salah, karena selama ini diam saja. Aku membuatmu percaya bahwa semua itu tidak apa-apa. Padahal di dalam hati, aku hancur. Ia menunduk, menatap jemarinya yang saling berkait. Lalu kamu maunya apa, Rin? Aku maunya sederhana, jawabku. Kalau kamu tidak bisa memuji tubuhku yang sekarang, tidak apa-apa. Aku tidak minta dipuji. Tapi kumohon, berhentilah menghina. Berhenti menjadikan tubuhku sebagai bahan bercanda di depan orang lain. Berhenti membandingkannya dengan perempuan yang tidak pernah mengandung anakmu. Kalau kamu merasa ada yang perlu diperbaiki dari gaya hidup kita, ayo kita perbaiki bersama. Kita makan lebih sehat bersama, kita jalan pagi bersama. Tapi jangan jadikan target itu alasan untuk memukul harga diriku dengan lidahmu. Suasana sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan dan nafas kami yang tidak beraturan. Bima bersandar ke sandaran tempat tidur, menatap langit-langit. Aku tidak pernah berpikir sejauh itu, katanya akhirnya. Buat aku, itu cuma obrolan biasa. Orang-orang juga sering begitu, bercanda soal badan istrinya. Dan mungkin itu masalahnya, sahutku. Hal yang menyakitkan dilabeli bercanda, sehingga tidak ada yang merasa perlu memperbaikinya. Padahal di sisi lain, ada perempuan-perempuan yang memandang dirinya dengan jijik, karena menganggap tubuhnya sekadar objek yang harus memenuhi standar. Ia menghela napas panjang. Tapi kamu juga sering bilang kamu jelek, kamu gemuk. Kadang malah lebih keras daripada aku. Kalau kamu sendiri bicara begitu, bagaimana aku tidak menganggap wajar? Kali ini, giliran aku yang terdiam. Ia tidak salah. Aku sering melakukannya. Itulah yang sedang ingin aku ubah, ujarku setelah beberapa saat. Aku ikut menghina tubuhku sendiri, karena aku percaya pada semua standar yang orang lain tetapkan. Aku sebut tubuhku jelek, padahal tubuh yang sama ini kupakai untuk sujud. Aku sebut tubuhku hancur, padahal dari tubuh ini Allah menumbuhkan anak yang kamu banggakan di depan orang. Aku tidak mau lagi ikut dalam barisan orang yang merendahkan amanah Allah. Bima menatapku, sorot matanya mulai melunak, bercampur bingung. Memuliakan diri di hadapan Allah, bagimu artinya apa? Aku mengusap sudut mataku, lalu menjawab pelan, mencoba merangkai kata-kata yang selama ini hanya berputar di kepala. Artinya aku harus berhenti memperlakukan diriku seperti musuh. Menjaga makan bukan karena benci melihat angka di timbangan, tapi karena aku ingin tubuh ini kuat untuk terus beribadah dan merawat anak. Beristirahat bukan karena malas, tapi karena aku tahu kalau aku roboh, rumah ini ikut goyah.
Menutup aurat bukan karena malu pada cacat, tapi karena ini perintah yang memuliakanku. Dan satu lagi, tidak membiarkan siapapun, termasuk suamiku, berbicara tentang tubuhku, dengan cara yang membuatku merasa hina di hadapan penciptaku. Ia mengernyit, jelas belum terbiasa mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulutku. "Kamu berubah, ya," gumamnya. "Dulu kamu tidak pernah ngomong sejauh ini." Aku tersenyum samar. Mungkin karena dulu aku belum mengalami rasa sakit sedalam sekarang. Setelah melahirkan, aku merasa seperti dibuka dan dijahit ulang. Bukan hanya secara fisik, tapi juga di hati. Kalau aku tidak mempelajari ulang bagaimana Allah memandangku, aku bisa tersesat di cara pandang orang. Kami terdiam lagi. Ada jarak yang aneh, tapi juga ada sesuatu yang pelan-pelan mengendur. Bima akhirnya berkata, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. "Jadi kamu ingin aku bagaimana?" Jujur, aku juga merasa tidak tahu harus bersikap seperti apa dengan badanmu yang sekarang. Aku tahu kamu capek, tapi kadang aku juga kaget melihat perubahanmu. Aku tidak minta kamu pura-pura tidak melihat perubahan, jawabku. Aku hanya minta kamu belajar melihat lebih dari itu. Kalau kamu kaget, wajar. Aku juga kaget. Tapi kekagetan itu jangan dilampiaskan dengan hinaan. Kamu bisa bilang, "Aku khawatir sama kesehatanmu. Ayo kita pelan-pelan atur makan." Kamu bisa bilang, "Aku rindu melihatmu tersenyum. Ayo kita cari cara supaya kamu merasa lebih baik dengan tubuhmu." Tapi yang kamu lakukan selama ini adalah menjadikan tubuhku sebagai bahan tawa, dan itu membuatku merasa sendirian di dalam pernikahan ini. Bima memejamkan mata sebentar, lalu membuka kembali. Kalau aku minta maaf, apa cukup? Aku menatapnya, perasaan di dadaku campur aduk. Maaf itu awal yang baik, kataku jujur. Tapi yang lebih aku butuhkan adalah perubahan. Tidak perlu sempurna, tidak perlu besok langsung berbeda total. Tapi aku ingin melihat kamu berusaha menahan lidahmu. Berusaha mengingat bahwa tubuh yang kamu komentari ini adalah tubuh yang Allah pakai untuk menjaga titipannya, anak kita. Dan aku juga akan berusaha berhenti mencaci diri sendiri di depanmu. Karena kalau aku ingin kamu berhenti menghina, aku juga harus berhenti memberi contoh. Ia mengangguk pelan. Baik, aku akan coba. Kalau aku lupa, ingatkan. Tapi jangan di depan orang. Aku tidak mau dipermalukan. Ada bagian dari diriku yang ingin tertawa getir, mengingat betapa sering aku dipermalukan secara halus di depan orang tanpa ia sadari. Tapi aku memilih mengangguk saja. Aku janji akan mengingatkan dengan baik, asal kamu mau benar-benar belajar. Malam itu, setelah percakapan kami selesai dan lampu kamar dimatikan, aku berbaring menghadap tembok. Nafasku masih berat, tapi ada ruang kecil di dadaku yang rasanya seperti baru dibuka. Bima tidak tiba-tiba berubah menjadi suami ideal yang paham seluruh luka batin perempuan. Kalimat maafnya pun terdengar canggung. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa telah melakukan sesuatu demi menjaga diriku, bukan hanya demi menjaga perasaannya. Beberapa hari kemudian, aku mulai membuat perubahan kecil dalam keseharian. Bukan perubahan yang dramatis. Tidak ada adegan aku tiba-tiba rajin ke pusat kebugaran atau diet ketat. Aku mulai dengan hal-hal sederhana. Jika lapar, aku makan dengan lebih penuh perhatian. Tidak lagi setengah-setengah sambil memaki lemak di tubuhku. Aku minum air yang cukup, bukan hanya kopi dan teh manis. Aku memberanikan diri berjalan pelan di sekitar komplek sambil mendorong stroller bayi, menghirup udara sore. Saat lelah, aku memaksa diri untuk berhenti sejenak, bukan terus bersih-bersih hanya untuk mendapat pujian rumah rapi. Di depan cermin, aku mencoba latihan kecil lain. Bukannya mengomentari bagian mana yang jelek, aku menyebut satu hal baik yang dilakukan tubuhku hari itu. Terima kasih, karena hari ini kamu kuat menggendong anakku berjam-jam. Terima kasih, karena hari ini kamu masih mampu sujud, meski lutut terasa berat. Awalnya terasa canggung, bahkan bodoh.
Tapi setiap kali aku mengingat kata-kata ustazah bahwa memuliakan diri di hadapan Allah juga berarti berhenti menghina ciptaannya, aku bertahan. Bima juga, perlahan, menunjukkan perubahan. Ia tidak lagi berkomentar keras soal tubuhku di depan keluarga. Ketika ada yang bercanda soal istri habis melahirkan jadi melebar, ia hanya tersenyum tanpa menambah bahan tertawaan. Di rumah, jika melihatku mencoba baju dan jelas terlihat tidak muat, ia menahan diri untuk tidak bercanda. Suatu kali, malah ia berkata, "Kalau kamu mau beli baju yang ukurannya lebih nyaman, kita atur ya. Tidak perlu memaksakan masuk ke masa lalu." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti angin sejuk. Bukan karena aku tiba-tiba merasa dipuji, tapi karena paling tidak, ia mencoba berbicara tanpa menginjak. Di sela-sela semua itu, aku tetap datang ke pengajian ketika sempat. Setiap kali pembahasan menyentuh soal amanah, soal tubuh, soal perjuangan ibu, aku merasa sedang ditambal pelan-pelan. Luka yang dulu dibiarkan terbuka, sekarang mulai dibersihkan dan diobati. Bukan dengan kata-kata manusia saja, tapi dengan cara pandang yang pelan-pelan kutata ulang. Dari aku jelek menjadi aku lelah, tapi mulia di hadapan Allah jika aku jaga niat. Aku tahu jalan ini masih panjang. Masih akan ada hari di mana aku menangis di depan cermin. Masih akan ada hari di mana komentar orang lain terasa seperti racun. Tapi setidaknya sekarang, aku punya satu pegangan baru. Bahwa memuliakan diri sendiri bukan tentang sombong atau memuja fisik, tapi tentang menempatkan diriku di posisi yang layak di hadapan Allah. Sehingga aku tidak lagi rela berdiri di tempat yang diinjak-injak oleh kata-kata orang. Termasuk kata-kata dari orang yang paling dekat denganku. Beberapa bulan berjalan, dan perubahan di rumah kami mungkin terlihat kecil bagi orang luar. Tapi bagiku, rasanya seperti pindah dari ruangan gelap ke ruangan yang pelan-pelan dibukakan jendela. Tidak semua hari terasa ringan. Ada hari di mana aku kembali menangis melihat foto lamaku. Ada hari di mana aku masih tergoda untuk menyebut diriku jelek. Tapi bedanya, sekarang setiap kali suara itu muncul, ada suara lain yang langsung menyusul pelan-pelan, mengingatkan bahwa tubuh ini tidak hanya milik penilaian manusia, tapi titipan yang akan kembali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Suatu pagi di hari Ahad, Bima tiba-tiba berkata, "Ayo kita jalan pagi keliling komplek, bawa bayi sekalian kena matahari." Aku sempat terkejut. Biasanya hari liburnya dihabiskan dengan tidur lebih lama, lalu sibuk dengan ponsel atau televisi. Aku menjawab ragu. Aku belum pernah jalan jauh setelah melahirkan, Man. Takut capek. Ia meraih stroller bayi kami dan tersenyum kecil. Kita jalan pelan-pelan saja. Kalau kamu capek, kita berhenti. Bukan untuk turunin berat badan kok, cuma supaya kamu bisa lihat dunia selain dinding rumah. Kalimat itu membuat dadaku hangat. Untuk pertama kalinya, ajakan bergerak tidak datang sebagai hukuman pada tubuhku, tetapi sebagai bentuk perhatian. Aku mengganti daster dengan gamis longgar, mengenakan jilbab yang rapi, lalu keluar rumah bersamanya. Angin pagi menyentuh wajahku, membawa aroma tanah dan sedikit bau gorengan dari ujung gang. Di sepanjang jalan, aku melihat ibu-ibu lain yang juga mendorong stroller. Ada yang masih berkeringat, ada yang matanya sembab seperti baru menangis malam. Kami saling tersenyum, saling menyapa singkat. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, seolah-olah kami semua sedang berjalan membawa luka yang mirip, tapi tetap melangkah demi orang kecil yang tertidur di dalam stroller. Bima berjalan di sampingku. Sesekali ia melontarkan candaan ringan tentang tetangga, tentang anak kecil tetangga yang suka lari-lari. Tidak ada komentar soal perutku yang bergoyang di balik kain. Tidak ada sindiran soal pipiku yang bulat. Mungkin ia masih kaget dengan bentuk tubuhku yang baru. Tapi kini, setidaknya ia berusaha tidak menjadikannya bahan tontonan. Bagiku, itu sudah langkah besar. Malamnya, setelah semua pekerjaan rumah selesai dan bayi tidur nyenyak, aku berdiri di depan cermin. Lampu kamar redup, cukup untuk membuat bayangan terlihat jelas. Dulu,
Momen seperti ini adalah saat yang paling menakutkan, karena aku harus berhadapan dengan semua detail yang tidak ingin kulihat. Kali ini, aku berdiri lebih lama, menatap pantulan diriku tanpa buru-buru mengalihkan pandangan. Perutku tidak rata, paha dan pinggangku lebih besar daripada sebelum menikah. Tapi di bawah kedua mataku, yang dulu kuanggap hanya kantong hitam yang mengganggu, aku melihat sesuatu yang lain. Ada cerita begadang di sana, ada doa-doa yang dibisikkan sambil mengayun anak, ada kekhawatiran dan juga harapan. Tangan-tanganku tidak sehalus dulu. Ada urat yang lebih terlihat, ada kulit yang menggelap di beberapa bagian. Tapi tangan-tangan ini juga tangan yang melahirkan, yang menyuapi, yang mengelap keringat di dahi anak dan kening suami. Aku meletakkan tangan di dada, merasakan detak jantungku sendiri. Ya Allah, bisikku pelan. Terima kasih karena engkau tidak menilai aku dari seberapa kecil pinggangku. Terima kasih karena engkau melihat air mataku di malam-malam saat aku merasa tidak berharga. Ajari aku untuk tidak lagi menempelkan harga diriku pada komentar orang, tapi pada pandanganmu. Kalau engkau memuliakan perempuan yang mengandung dan melahirkan, ajari aku untuk tidak menghinakan diriku dengan kalimat yang sama seperti yang pernah kulakukan. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri membeli satu gamis baru dengan ukuran yang sesuai tubuhku sekarang, bukan ukuran dulu. Waktu ku bawa pulang, aku sempat takut mendengar komentar Bima. Namun ketika aku keluar dari kamar mengenakan gamis itu, ia hanya menatap sebentar dan berkata, "Bagus, warnanya cocok sama kamu." Hanya itu. Tapi kalimat sederhana itu, tanpa tambahan kalimat perbandingan dengan masa lalu, rasanya seperti pengakuan kecil bahwa ia sedang belajar menerima versi diriku yang sekarang. Di sisi lain, aku juga belajar memaafkan. Bukan berarti melupakan semua kalimat menyakitkan yang pernah diucapkan, tetapi menyadari bahwa memegang erat semua luka itu hanya akan membuatku susah bernapas. Aku mengingat kata-kata ustazah, bahwa marah kadang perlu untuk mencegah kezaliman. Tapi setelah itu, hati juga perlu dilunakkan agar tidak mati. Aku memilih untuk menjadikan pengalaman ini sebagai pengingat, bukan sebagai penjara. Bahkan ketika sesekali Bima terpeleset mengucap candaan yang menyinggung, aku kini punya keberanian untuk mengingatkan. Jangan begitu ya. Tadi kita sudah sepakat untuk menjaga lidah. Kadang ia mengangguk dan minta maaf. Kadang ia merengut dulu, baru beberapa jam kemudian datang memeluk dan mengatakan bahwa ia salah. Tidak selalu mulus, tapi sekarang setidaknya kami punya bahasa untuk membicarakan luka, bukan hanya diam dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Ada satu momen kecil yang sangat membekas. Suatu malam, listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap, hanya diterangi cahaya dari lilin kecil di meja. Raka, anakku, mulai besar dan sudah bisa merangkak kemana-mana. Ia mendekat padaku, memeluk perutku yang lembek, dan berkata, "Ibu, perut ibu empuk, enak dipeluk." Dulu, mungkin aku akan menjauhkan tangannya dan berkata, "Jangan pegang, jelek." Tapi malam itu, aku justru mengusap rambutnya pelan dan menjawab, "Perut ibu sudah jadi tempat kamu tinggal dulu waktu di dalam. Wajar kalau empuk. Terima kasih sudah peluk ibu." Aku menoleh ke arah Bima yang duduk tidak jauh dari kami. Di wajahnya ada sesuatu yang berubah, seperti seseorang yang baru saja menyadari sesuatu yang sederhana. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap sebentar, lalu menunduk. Tapi di matanya, aku melihat pengakuan tanpa suara, bahwa perut yang sering ia komentari itu ternyata adalah juga tempat tumbuhnya anak yang ia cintai. Malam itu, setelah semua kembali terang dan rumah kembali senyap, aku berbicara pada diriku sendiri. "Arini," kataku dalam hati, "kamu mungkin tidak akan kembali ke tubuhmu yang dulu. Tapi mungkin memang itu bukan tujuan utamamu. Tujuanmu sekarang adalah menjaga tubuh ini, agar kuat menjalankan amanah, bukan supaya lolos dari komentar manusia. Kalau ada yang memperlakukanmu seolah-olah kamu lebih rendah hanya karena bentukmu berubah, ingatlah,
Allah yang mengangkat derajatmu, bukan lidah mereka. Untukmu yang sedang mendengarkan cerita ini sambil duduk di lantai dapur, sambil melipat baju di kamar, atau sambil mengayun anak yang belum juga mau tidur, aku ingin berkata, pelan-pelan. Tubuhmu setelah melahirkan mungkin tidak lagi sama. Kulitmu mungkin penuh garis, ototmu mungkin kendur, wajahmu mungkin tidak secerah dulu. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu rusak. Tubuhmu sedang memegang banyak sekali cerita tentang nyeri yang kamu tahan tanpa keluhan, tentang malam-malam yang kamu lalui tanpa tidur demi makhluk kecil yang bahkan belum bisa mengucapkan terima kasih. Kalau ada yang menghina tubuhmu, termasuk suamimu sendiri, izinkan dirimu merasa sakit. Luka itu nyata, tapi setelah itu jangan berhenti di sana. Carilah cara melihat dirimu dengan mata yang lebih adil, mata yang diajarkan Al-Quran dan hadis. Ingat bahwa setiap langkahmu ke dapur, setiap peluhmu saat menggendong, setiap sakitmu di ruang bersalin dicatat oleh Allah dengan teliti. Bahkan ketika orang-orang di sekitarmu tidak menganggapnya layak disebut perjuangan. Pelan-pelan, mungkin kamu perlu melakukan beberapa hal kecil. Mengurangi kata-kata kasar kepada dirimu sendiri. Mengganti doa yang berbunyi, "Ya Allah, kembalikan tubuhku seperti dulu," menjadi, "Ya Allah, sehatkan dan kuatkan tubuhku, agar aku bisa terus beribadah dan menjaga amanah." Mengajak suami bicara dari hati ke hati, bukan untuk menghukumnya, tapi untuk mengajarinya cara memuliakanmu sebagai ciptaan Allah, bukan sebagai patung pajangan di rumah. Dan kalau suamimu butuh waktu untuk berubah, kamu boleh melindungi hatimu dengan batas. Batas untuk tidak ikut tertawa ketika tubuhmu dijadikan bahan bercanda. Batas untuk mengatakan, "Aku tidak suka kalau kamu bicara begitu." Batas untuk memilih lingkungan yang membuatmu lebih dekat kepada rasa syukur, bukan kepada rasa benci pada diri sendiri. Namanya juga pelan-pelan, Bu. Tidak ada yang menuntutmu sembuh dalam seminggu, apalagi dalam sehari. Kadang langkahmu maju 1 hari, mundur 2 hari. Kadang hari ini kamu bisa tersenyum di depan cermin. Besok kamu kembali menangis. Itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda bahwa kamu masih hidup, masih merasa, masih berjuang. Yang penting, di tengah semua naik turun itu, kamu tidak lagi secara sadar mengizinkan siapapun menginjak harga dirimu, termasuk dirimu sendiri. Kamu belajar memuliakan tubuhmu sebagai pakaian jiwa, bukan sebagai musuh. Kamu menjaga dirimu karena Allah, bukan karena ingin kembali persis seperti foto lama. Jika suatu malam nanti kamu berdiri di depan cermin dan melihat bekas-bekas melahirkan di tubuhmu, cobalah ucapkan 1 kalimat sederhana pada dirimu sendiri. Terima kasih, tubuhku, karena telah berjuang sejauh ini. Aku akan belajar menjagamu, karena lewatmu aku bisa sujud, memeluk anakku, dan melangkah di jalan yang Allah pilihkan. Dan semoga, pelan-pelan, saat kamu berdiri di hadapan Allah, kamu tidak lagi merasa malu karena bentuk tubuhmu, tapi merasa tenang karena tahu bahwa kamu telah berusaha memuliakan diri sesuai dengan yang Ia mau, bukan sekadar memuaskan pandangan mata manusia.